Obat perangsang. Mobil berhenti tepat di parkiran privasi yang dekat sekali dengan lift pribadi khusus atasan. Keadaan Devan makin terlihat mencemaskan karena pria itu mulai belingsatan tidak jelas. Alika, Pak, Anda baik-baik saja, kan? Alika pun mulai panik. Apa kita pulang ke apartemen dulu saja? Devan Megantara. Pulang saja Al. Aku tidak kuat. Akhirnya Alika memutar mobilnya kembali menuju luar. Beruntung jarak kantor ke apartemen mereka hanya 10 menit. Jadi Devan bisa segera istirahat di dalam kamar secepatnya. Devan Megantara. Al, nyalakan AC-nya. Badanku panas sekali. Devan mulai menanggalkan jas yang ia kenakan. Sekarang hanya tersisa kemeja biru polos dan dasi yang sudah kendur nyaris terlepas. Alika, ini AC-nya sudah full Pak. Masa ia masih panas? Alika di sebelah Devan makin panik. Pasalnya keadaan pria itu semakin kacau. Napasnya naik turun dengan cepat seperti tak terkontrol. Alika, apa Bapak memiliki riwayat jantung? Tidak. Suaranya Devan putus-putus. Alika, kita ke rumah sakit saja ya, Pak. Devan Megantara. Pupul Ang-al. Aku panas ku ingin mandi. Alika tampak mengernyit. Buru-buru gadis itu melajukan mobilnya lebih cepat. Ya ampun. Alika menggeram kesal lantaran lampu merah di depan tiba-tiba nyala. Padahal sedikit lagi gadis itu terbebas dari antrian lampu merah. Paling tidak mereka harus menunggu lampu hijau sekitar 5 menitan. Devan mulai kelimpungan. Kakinya segera melompat ke bangku belakang lantas membaringkan tubuhnya di Devan Megantara. Panas. Ya Tuhan, apa Pak Devan abis minum kopi sianida? Bergumam sendiri. Alika mulai bimbang. Apakah ia harus pulang? Atau membawa Devan ke rumah sakit saja? Alika, ke rumah sakit ya, Pak. Saya takut Bapak diracuni. Devan Megantara. Pulang. Alika, Pak. Bapak bisa jalan dari parkiran ke apartemen, kan? Kalau tidak saya panggilkan satpam untuk menggendong Bapak. Soalnya saya tidak kuat jika menggendong sendiri. Bisa. Bantu aku mengarahkan jalan saja. Dua bola mata Devan terasa makin kunang-kunang. Semua warna seolah sama di matanya sekarang. Alika, saya bantu Papa ya, Pak. Alika mulai membantu Devan berjalan dari parkiran menuju apartemen. Devan mendesahkan napasnya semakin berat begitu tubuhnya bergesekan dengan tubuh Alika. Seperti ada aliran listrik yang menyengat ke dalam tubuh mereka saat bersentuhan. Alika, hati-hati Pak. Mereka sudah sampai di depan pintu apartemen. Alika mulai menekan tombol sandi dengan posisi Devan yang menyender pada punggungnya. Devan Megantara panas. Devan merasa jantungnya makin terpacu cepat. Seluruh tubuhnya bergemuruh seolah ada sesuatu yang akan segera meledak dari dalamnya. Tiba-tiba ia teringat kopi yang dipesankan wanita tadi saat Devan baru datang. Mungkinkah wanita licik itu memasukkan sesuatu ke dalam minumannya? Tapi obat apa yang dimasukkan? Kenapa pikiran Devan makin tak terkendali begini? Terutama saat dia bersentuhan dengan Alika. Rasanya ingin sekali ia. Gila, ini tidak mungkin. Alika mulai menuntun pria itu ke dalam kamar. Saat pintu itu terbuka, terasa sekali udara sejuk dari dalamnya. Alika, loh, bukannya AC Pak Devan mati. Alika mulai curiga pada pria itu. Tetapi berhubung Devan sedang sakit, ia tak mau banyak bertanya lebih. Alika merebahkan tubuh Devan hati-hati. Pria itu tampak terpejam. Tetapi napasnya terkesan ngos-ngosan seperti abis lari maraton sejauh 10 km. Devan Megantara. Panas. Panas. Mulutnya meracau dalam posisi tersebut. Alika segera mengambil remote AC. Menekan tombolnya hingga ke suhu paling dingin yang membuat tubuhnya seperti diterpa kesejukan salju. Alika, loh, kok AC-nya sama sekali tidak rusak? Di titik ini Alika mulai terlihat kebingungan. Tetapi ia tak bisa menyimpulkan asumsinya menjadi kebenaran. Apa ia Pak Devan sengaja membohongiku tadi malam? Tetapi untuk apa dia begitu? Alika termangu dalam lamunan. Ia bahkan tidak sadar saat Devan di belakangnya sudah membuka kemeja. Dengan sekali tangkap, Devan menarik tubuh Alika dari belakang lantas membantingnya ke atas ranjang. Alika, Devan Megantara. Tolong aku Al. Aku benar-benar tak tahan. Alika, Bapak mau ditolong apa?
Alika masih berusaha berpikir positif di saat tubuhnya sudah berada dalam genggaman Devan. Ia kira Devan masuk angin dan minta dikerok. Devan Megantara, aku mau tubuhmu Al. Alika, apa? Saat itu juga Alika langsung memberontak. Ini berbahaya, pikirnya. Devan Megantara, tolong aku kali ini saja. Al, aku sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Tubuhku sakit. Al, Devan mencengkeram tubuh gadis itu makin erat. Dikungkuhnya tubuh Alika hingga gadis itu tak dapat memberontak lagi. Alika, Pak sadar Pak apa yang sedang Anda lakukan? Tubuh Alika mulai bergetar ketakutan. Maafkan aku, Al. Devan menarik kemeja polos Alika dalam sekali hentak. Kancing bajunya seketika berjatuhan di lantai keramik hingga membuat gadis itu menjerit sembari menangis. Alika, tolong, semuanya telah terjadi. Devan telah berhasil menjadikan gadis itu sebagai pelampiasan rasa yang sejak tadi meledak-ledak minta segera dituntaskan. Devan Megantara, maafkan aku Al. Pria itu memeluk tubuh polos Alika dari belakang. Alika masih menangis, merasakan tubuhnya yang nyeri dan sulit sekali untuk digerakkan. Devan Megantara, kau tahu aku sedang dalam pengaruh obat yang diberikan wanita itu. Al, aku benar-benar tidak bisa menahan semua ini. Sekali lagi tolong maafkan aku, Al. Sejelas apapun Devan menjelaskan, Alika masih tetap saja marah kepadanya. Itu tak merubah fakta bahwa kegadisan anak itu sudah berakhir. Alika bukan lagi gadis sekarang. Jangan diam saja Ai. Aku akan merasa sangat bersalah jika kau terus seperti ini. Sekarang semuanya terserah padamu. Apapun yang kau inginkan akan kuturuti. Jika kau meminta tanggung jawab, aku akan menikahimu seumur hidup. Lupakan perjanjian perceraian kita. Dek, tubuh Alika seperti merasakan aliran aneh. Alika, apa yang harus aku lakukan? Alika menangis dalam diam. Ia tahu Devan melakukan ini karena dorongan obat perangsang. Tetapi dia tidak terima jika harus menanggung rugi ini sendiri. Devan Megantara, Al, ya Tuhan. Pria itu benar-benar merasa bersalah. Maki aku Al. Pukul aku sampai kau puas asal jangan diam begini. Aku bisa gila jika kau seperti itu. Setelah permintaan maaf Devan diabaikan oleh gadis itu. Akhirnya Devan kembali mengenakan celana bawahnya. Ia kemudian memeluk Alika yang masih terus menangis sampai akhirnya mereka tertidur bersama di ranjang Devan. Sepanjang mereka tertidur Devan sama sekali tak mau melepas pelukannya. Pria itu begitu takut. Entah apa yang ditakutkan saat ini yang jelas Devan hanya ingin memeluk Alika. Sampai akhirnya Alika puas tertidur. Dan bangun terlebih dahulu daripada Devan. Alika, ngapain si orang ini selalu memelukku sedari tadi? Alika berusaha melepaskan pelukan Devan dari tubuhnya. Ia menarik selimut untuk membalut tubuhnya karena baju gadis itu tidak bisa dipakai kembali. Alika mulai menjuntaikan kakinya. Hendak ke kamar sendiri untuk membersihkan diri. Tetapi baru saja menapak pada lantai. Gadis itu terjatuh karena merasakan perih yang amat luar biasa dari pangkal pahanya. Alika, au! Alika menjerit dan mulai menangis lagi. Devan Megantara, ya Tuhan Alika. Devan yang terbangun karena mendengar teriakan gadis itu langsung turun dan memapah tubuh Alika ke atas ranjang kembali. Sakit sekali ya. Ai, kau di sini saja. Biarkan aku yang melayanimu. Alika, aku mau ke kamar mandi. Bicara ketus. Devan Megantara. Ya sudah. Ku gendong ya. Alika, aku mau ke kamar mandiku. Devan Megantara. Iya. Aku gendong kau ke kamar mandimu. Devan benar-benar memperlakukan Alika dengan lembut. Tapi semua itu tak berarti apa-apa di mata Alika. Devan mendudukkan Alika di atas kloset beserta selimut yang masih membalut tubuhnya. Devan Megantara. Ku bantu mandikan ya, Al. Mendengar itu Alika tiba-tiba gemetar. Alika, pergi. Suaranya lirih dan tegas. Tapi aku takut kau kenapa-napa. Tubuhmu terlihat lemas sekali. Al. Alika, pergi. Alika tetap mengusir dengan cara mendorong Devan dengan sisa tenaganya. Devan Megantara. Baiklah. Kutunggu di luar. Devan segera berjalan keluar. Pria itu memilih duduk di lantai sambil menunggu Alika selesai mandi. Devan Megantara. Ya Tuhan. Devan memejamkan matanya.
Ia benar-benar frustrasi berat dan tak tahu harus bicara pada siapa mengenai kejadian ini. Jika ia berbicara pada orang tua, yang ada Devan akan dimarahi lantaran hal seperti itu merupakan tindakan yang wajar dilakukan suami istri. Di kamar mandi Alika membuka penutup tubuh yang sejak tadi membalutnya. Sekarang ia sedang berada di depan cermin melihat dirinya yang kotor. Alika, Hicks. Gadis itu kembali menangis. Ia jijik dengan tanda-tanda kepemilikan Devan yang menempel di tubuhnya teramat banyak. Sekilas muncul bayangan penyiksaan Devan di kepala. Dan itu membuat ia semakin muak. Namun di sisi lain Alika teringat kata-kata Devan yang berjanji akan menikahinya seumur hidup. Tetapi rasanya sangat berat untuk dijalani. Apakah ia sanggup hidup dengan Devan yang wataknya selama ini sangat sombong dan arogan? Alika, Hicks. Ya Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Alika benar-benar tak tahu harus melakukan apa saat ini selain. Ia merasa takut sekali berada di dekat Devan. Tetapi ia tidak bisa lari kemanapun. Pemerkosaan adalah tindakan pelecehan seksual yang membuat korbannya mengalami sebuah paksaan dari pihak lawan. Memang sejatinya sama seperti berhubungan badan pada umumnya. Tetapi bedanya hal itu dilakukan dengan paksa. Di mana si korban akan merasakan sakit berkali-kali lipat seperti 1000 tulang yang dipatahkan sekaligus. Selain itu, keadaan yang segala sesuatunya dipaksakan memang dapat menimbulkan perasaan trauma terhadap wanita. Pada umumnya wanita akan menganggap ini merupakan penyiksaan dan hal menyakitkan yang membuat ia takut meski hanya melihat atau bahkan mengingat wajah si pelaku. Sudah 1 jam lebih Devan menunggu di depan kamar mandi. Suara gemericik air sudah tak terdengar lagi. Devan segera menuju lemari pakaian untuk mengambil baju ganti Alika. Pria itu kembali menunggu Alika keluar dari kamar mandi. Berniat untuk memberikan pakaian ganti untuknya. Devan Megantara. Sabar Devan. Ingat, dia adalah pasienmu sekarang. Devan mengelus dada. Selama Alika mandi ia menyibukkan diri dengan cara melakukan curhat online kepada psikolog. Dan hasilnya sangat mencengangkan di mana mental Alika bisa saja terluka hingga membuatnya jadi gila. Dan benar saja. Saat Alika baru saja membuka pintu kamar mandi, ia langsung menggigil ketakutan begitu melihat Devan sudah berdiri di depannya. Devan Megantara, tenang Ai. Tenang, aku hanya ingin memberikan baju ganti padamu. Kontan Alika merebut pakaiannya tanpa bicara. Sesuai apa yang dikatakan psikolog pada Devan tadi. Korban pemerkosaan memang akan lebih banyak diam. Otaknya terus mensugesti beberapa hal di sekitarnya adalah bahaya yang harus dihindari. Itu sebabnya Alika tak mau bicara sama sekali.